Oke, selamat pagi teman-teman di Indonesia, selamat sore kita yang ada di Amerika. Saat ini kita akan lanjutkan kita punya pelajaran mengenai gereja, The Church of the Living God, gereja Tuhan, dan ini adalah bagian atau pertemuan yang ketiga. Kita akan lanjutkan dari yang pertemuan sebelumnya. Cuman sebelum kita lanjut, kita mau untuk direview sebentar pelajarannya karena lebih kita review akan lebih tertanam. Oke. Jadi pada saat ini kita akan mengulang dulu mengenai gereja. Oke. Jadi di gereja ini sudah kita bahas sebelumnya, gereja itu simbolnya adalah gunung. Jadi ini adalah gunung ya. Ada gunung. Oke. Terus gereja itu adalah the house of God. Oke, itu yang kita sudah belajar. Jadi ini kita taruh house. Terus di gereja itu, oke, sekarang kita mau tanya ya. Lali, Dion, Tante Erli, Kak Sus, semua yang ada. Di gereja itu, di house of God itu ada apa aja? Oke, go ahead, boleh jawab. Ada apa aja di gereja yang... Pilar dan fondasi. Oke, jadi ini Of truth. ground, betul. Ground of truth atau fondasi, dan ini adalah pillar. Oke, pillar of truth. Terus dibilang gereja itu adalah mountain. Terus di dalam gunung itu akan keluar apa yang orang bisa lihat dari gunung? Atau apa yang kalian tahu yang selama ini kita belajar? Glory. Oke, jadi di gereja ini, jadi ini church ya. Ini church. Church atau gereja. Oke. Dari di gereja ini ada knowledge atau ada pengetahuan tentang glory atau image atau karakter Tuhan ya di gereja. Dan knowledge, glory, image, karakter Tuhan itu di Alkitab itu dia itu apa, Li? Apa ini? Di 2 Korintus Terang. terang, that's right. Jadi ini ada light. Oke, apalagi ada yang mau kasih? Jadi di gereja itu adalah di gereja itu mempunyai fondasi dan kebenaran dan tiang kebenaran. Gereja itu menjadi terang karena gereja itu mempunyai pengetahuan akan karakter Tuhan. Oke, ada lagi? Silakan yang kalian sudah belajar atau kita sudah belajar selama ini. Apalagi yang kalian tahu mengenai gereja? Tante Early. Ada teacher yang mengajar di situ. Ada yang mengajar, teach his way ya. Teach his way. Itu ada teacher, Tuhan yang mengajar his way. Oke. Ini ada hubungannya dengan pelajaran sanctuary karena di Mazmur 77 ayat 13 dibilang di situ your way in the sanctuary ya. Jadi di gereja Tuhan itu ada doktrin mengenai sanctuary, tapi kita nggak mau tekankan itu. Mungkin itu bab tadi yang lain ya. Tapi betul ada yang mengajar atau Tuhan yang mengajar melalui orang-orangnya jalan-jalan Tuhan. Oke, apalagi selain itu? Dari tadi Lali yang jawab. Ada lagi yang mau jawab? Atau Lali bisa jawab terus? Silakan, Li. Jadi kalau jawab ini nggak akan lupa. Ini seperti tes kecil. Apa yang kita ingat mengenai gereja. Dion masih ingat apalagi yang ada di gereja? Anybody remember? Masih ingat apa di gereja? Oke. Di gereja itu ada law, ada testimony, ada the word of God, ya kan? Dan law ini ada 2, love God dengan love neighbor ya, atau sama manusia. Oke? Dan hukum Tuhan itu ada 10 hukum, ada hukum-hukum kesehatan. Dan the law and testimony itu sama dengan terang. Oke? Dan gereja itu adalah di sini kan?
Tuhan yang panggil orang dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Masih ingat nggak itu, Li? Masih ingat yang di Iya, iya. terus ya kan? Kamu dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke? Jadi itu adalah gereja. Ada lagi yang kalian masih ingat selain ini? Kita coba lihat ya, dia punya gambar sebelumnya. The law of God. Okay, I think this is it. Okay. Jadi Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memanggil, dia yang panggil orang-orang, God calls ya, ini Tuhan. Tuhan yang panggil orang-orang dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Terus dari gereja ini, kan dia yang bersinar, kan dia memberi terang. Makanya di Matius 5, itu definisi gereja ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ye are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Dan orang-orang akan melihat terang itu dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Dan mereka akan menemukan keselamatan melalui gereja. Istilahnya gereja itu bukan sumber keselamatan, tapi gereja itu adalah medium yang Tuhan gunakan untuk mau jangkau orang-orang. Karena Tuhan harus gunakan manusia untuk menjangkau manusia seperti itu. Jadi Tuhan harus menggunakan gereja untuk menjangkau sesama manusia untuk mengenal akan sumber kebenaran, dan waktu mereka mengenal akan sumber kebenaran, mereka akan mengetahui akan pengetahuan akan kebenaran, akan karakter Tuhan, dan dengan mengetahui itu mereka akan diselamatkan. Jadi gereja itu adalah medium di mana Tuhan harus gunakan untuk menyelamatkan manusia. Oke? Jadi itu yang kita sudah belajar so far. Kita ulangi so far itu, dan kita akan lanjutkan ya, kita punya Bible study. Oke, jadi yang minggu lalu, yang kemarin itu kita belajar kenapa gereja harus memberikan terang kan? Karena semua orang sudah berdosa. Oke, jadi semua orang di sini sudah berdosa dan mereka sudah kehilangan akan kemuliaan Tuhan. Atau semua orang sudah berdosa, mereka sudah tidak ada image-nya Tuhan, mereka sudah kehilangan akan karakter Tuhan, sudah tidak ada knowledge, yaitu knowledge pengetahuan tentang karakter Tuhan yang merupakan terang kan. Jadi karena manusia itu sudah berdosa atau sudah melanggar akan hukum Tuhan yang terdapat di 1 Yohanes 3:4, jadi mereka sudah nggak tahu lagi akan karakter Tuhan, karena hukum itu merupakan kalau kita mau lihat tahu karakter Tuhan, kita bisa lihat di mana hukum yang Tuhan sudah berikan. Oke, jadi itulah sebabnya. Nah ini ya yang waktu lalu Dion bahas, bukan Dion bahas, Dion ada baca, di mana waktu Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan manusia serupa dengan image atau serupa dengan karakternya, dan dia bilang penuhi bumi ini dengan karakternya, ya kan? Jadi Tuhan mau dunia ini dipenuhi dengan karakter Tuhan. Kan kita sudah baca ya di Kejadian 1, 26 dan 27. Tetapi sesudah kita jatuh di dalam dosa, dunia ini bukan dipenuhi dengan karakter Tuhan, tapi di sini for all have sinned, dan sudah tidak ada karakter Tuhan. Jadi Tuhan harus ini ya. Karena di dunia ini orang-orang sudah kehilangan akan karakter Tuhan. Jadi kita tulis ya, waktu lalu kita sudah belajar kegelapan itu adalah dosa, dan mereka ini sudah come short atau kehilangan of the glory of God. Come short of the glory of God. Glory of God. Jadi sudah kehilangan akan karakter Tuhan. Di sini orang-orang sudah berdosa, melanggar akan hukum Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, saya mau dunia ini dipenuhi dengan karakter saya.
Tetapi sesudah dosa, orang-orang sudah kehilangan akan karakter Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan harus panggil, ya kan? Harus panggil individu-individu untuk menerima akan kebenaran Tuhan, menerima akan pengetahuan, menerima akan hukum Tuhan, menerima akan kebenaran Tuhan. Untuk waktu Tuhan kasih mereka itu kebenaran, tugas mereka adalah untuk memberikan kebenaran itu atau terang kepada orang lain. Nah, itu adalah kenapa gereja harus memberikan terang kepada orang lain, karena dunia ini sudah penuh dengan kegelapan akibat pelanggaran dosa. Oke, sebelum kita lanjut, kalian ada tambahan atau pertanyaan sampai situ? Oke ya, kalau tidak ada, oke. Jadi mari kita ganti-gantian baca. Lali boleh baca Kejadian 5 ayat 3, baru habis itu Dion baca 2 Korintus 3:18 dalam bahasa Indonesia. Boleh, silakan, Li. Oke. Dan Adam hidup 130 tahun dan dia memperanakan laki-laki. Melahirkan seorang anak seperti dirinya, sesuai dengan gambarnya, image-nya, dan dia menamainya Set. Oke. Lali masih ingat di Kejadian 1 ayat 26, waktu Tuhan menciptakan manusia apa? Dia menciptakan sesuai dengan image after dia punya likeness, kan? Betul enggak? Jadi ini Kejadian 1 ayat 26, ini sebelum jatuh dalam dosa. Oke? Jadi sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan image. Coba ya, ayat 27. Tuhan create manusia sesuai dengan image-nya, gambarnya, karakternya. Dan dia bilang penuhi bumi ini. Tetapi Kejadian 5 ini kan sudah jatuh dalam dosa. Sekarang Adam mempunyai anak sesuai dengan dia punya image. Dan apa image atau apa karakter manusia sesudah jatuh dalam dosa? Atau apa ya? Ya, apa kondisi manusia sesudah jatuh dalam dosa, Li? Dan itulah darkness. Kenapa? Tidak ada terang. Tidak ada terang, sudah kehilangan akan kemuliaan. That's right. Jadi Jadi di Genesis 5 manusia itu sudah kehilangan akan the image of Christ. Sekarang mereka mempunyai image of man. Istilahnya karakter Tuhan, glorinya Tuhan. Ya kan, terang itu sudah hilang dari mereka. Kita semua, kalau kalian masih ingat kutipan yang bilang, sesudah manusia jatuh dalam dosa, love itu digantikan dengan apa? Selfishness. Oke, jadi sudah jadi selfish manusia. Sudah menjadi sama dengan image manusia, bukan image Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan, kita balik lagi ke gereja kan. Itulah sebabnya digambar di sini, Tuhan memanggil kita dari kegelapan atau dari kita yang sudah kehilangan akan image atau karakter Tuhan, Tuhan panggil, dan orang-orang yang dipanggil itu disebut gereja, supaya kita memberikan terang atau karakter image-nya Tuhan kepada orang-orang, dan orang-orang bisa mengetahui akan Tuhan. So far sampai situ ya. Karena dunia sudah dipenuhi dengan image of man, bukan the image of God. Kalau kalian ada pertanyaan atau tambahan, silakan ya ditanya. Apakah Dion bisa baca ini, Dion? 2 Korintus 3:18. Oke, Anti. Ya, thank you. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oke. Thank you, Dion. Jadi, waktu kita sudah kehilangan image of God, rencana Tuhan apa? Apa rencana Tuhan melalui ayat ini? Di sini kan sudah come short of the glory of God ya. Apa rencana Tuhan? Apa rencana Tuhan untuk manusia?
berdasarkan ayat yang Dion tadi baca. Ini kan sesudah jatuh dalam dosa, kita come short of the glory of God. Kita hilang kemuliaan Tuhan. Sekarang rencana Tuhan untuk apa? Apa rencana Tuhan di 2 Korintus 3:18? Mengembalikan. Oke, that's right. Thank you Kak Sus. Jadi mengembalikan itu, dia punya kata lain adalah restoration ya, bahasa Inggris. Restoration atau restore the image of God di sini. Image of God. Ini kan. Jadi sekarang di sini sesudah jatuh dalam dosa, kita sudah hilang karakter Tuhan. Sekarang Tuhan mau mengembalikan karakternya kepada manusia. Tetapi bagaimana caranya kira-kira Tuhan bisa mengembalikan akan karakternya dia kepada kita manusia? Apakah Tuhan harus, ya memang ya, Yesus Tuhan menjadi manusia, ya kan? Tapi sekarang Yesus sudah ke surga. Bagaimana caranya Tuhan harus mengembalikan image-nya kepada kita? Bagaimana caranya Tuhan harus menjangkau umat-umat manusia? Dia harus menggunakan manusia untuk menjangkau manusia. Dia harus gunakan manusia yang sudah menerima akan pengetahuan tentang karakternya dia, hukum-hukumnya, kebenarannya, untuk menjangkau manusia, supaya manusia itu pun memperoleh image kembali atau memperoleh karakter Tuhan kembali. Oke, dan itulah tujuan dari gereja untuk di sini ya. Untuk kita bisa memberikan terang kepada orang lain supaya orang-orang bisa dikembalikan image-nya, the image of man menjadi image of God. Seperti itu ya, dan itu adalah pekerjaan the work of restoration atau mengembalikan karakter Tuhan yang sudah hilang terhadap manusia. Nanti. Ya, silakan. Berarti itu kutipan yang dibilang terang ini diberikan kepada malaikat dan malaikat itu adalah manusia. Ada kutipan itu terang. Terang mana itu, Dion? Dipercayakan. Maksudnya pekabaran ini dipercayakan kepada manusia. Coba sekali lagi Dion, ulang Dion, sorry. Ulang Dion. Kan ada dibilang bagaimana itu kutipan dibilang pekerjaan keselamatan ini dipercayakan kepada malaikat tuh dibilang. Baru habis itu dibilang di kutipan lain dibilang dipercayakan kepada manusia. Itu bagaimana itu? Dipercayakan kepada malaikat. Kita harus bacanya kutipan di Maranatha sih itu. Seutuhnya. Oke, jadi mungkin kayak gini Dion. Untuk pekerjaan menyelamatkan manusia, malaikat juga bekerja, oke? Bukan malaikat enggak bekerja ya, malaikat sibuk dalam pekerjaannya untuk menolong manusia. Tetapi malaikat punya kerja itu seperti ini ya Dion. Masih ingat itu Daniel mendapat penglihatan di Daniel 8, ya kan? Gabriel kan datang tuh, malaikat Gabriel. Dia datang untuk menjelaskan kepada Daniel, ya kan? Dan kalau kita lihat juga di dalam tulisan-tulisan roh nubuat atau pengalaman-pengalaman orang, tugas malaikat itu adalah apa? Untuk memelihara umat-umat Tuhan. Jadi malaikat itu bekerja untuk minister atau untuk melayani manusia, untuk menjaga mereka, untuk menolong mereka dalam mempelajari akan firman Tuhan, selain Roh Kudus yang menerangkan kepada kita. Jadi malaikat ada andilnya di dalam pekerjaan keselamatan. Tetapi untuk menjangkau manusia, tidak bisa Tuhan menggunakan, istilahnya malaikat untuk datang, untuk untuk menerangkan kepada kita. Jadi istilahnya manusialah yang harus digunakan untuk menjangkau manusia. Seperti itu. Tetapi malaikat juga ada andilnya di dalam pekerjaan untuk pekerjaan keselamatan manusia. Ya, silakan, Li. Mungkin yang Dion maksud yang angel itu angelos, pembawa firman, pembawa jadi manusia juga itu ada. Yang Dion maksud angel literal atau angel simbol? Angel simbol mungkin maksudnya. Yang angel yang Dion tanya tadi apa? Angel memang malaikat atau malaikat yang simbol yang mana? Cuma dibilang sih dipercayakan kepada malaikat.
nanti. Oh iya ya, oke. Berarti literal no itu. Angel itu kalau kita lihat dia itu ada angel malaikat yang simbol, ada malaikat literal. Kalau kita baca Wahyu 14 dan ada malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, itu simbol ya. Dan angel itu simbolnya adalah angelos. Angelos itu messenger atau pembawa berita. Dan pembawa berita itu adalah manusia, bukan angel malaikat-malaikat ya. Tetapi untuk kalau kita baca malaikat, ya mereka juga bekerja untuk menolong manusia dalam bekerja sama dengan manusia untuk keselamatan manusia. Tetapi in reality yang menjangkau manusia kan harus manusia yang menjangkau. Rupa kayak sekarang Dion, orang Bubbles tadi. Apakah kira-kira harus malaikat yang kasih Bubbles tadi atau Tuhan harus gunakan manusia untuk menjangkau sesama manusia? Bagaimana menurut Dion? Gunakan manusia. Ya itu kan. Jadi harus manusia yang Tuhan gunakan untuk menjangkau sama manusia. Tapi apakah malaikat ada perannya? Oh ya, malaikat juga ada peran untuk pekerjaan keselamatan. Oke, bisa kira-kira menjawab itu Dion? Ya, Andi. Oke, thank you ya. Thank you atas pertanyaannya. Jadi bisa tanya juga. Oke, jadi sekarang Tuhan mau untuk orang-orang bisa dikembalikan lagi kepada the image of God atau karakter Tuhan. Tetapi kita sudah belajar ya, untuk kita dikembalikan kepada karakter Tuhan, kita harus memandang akan karakter Tuhan. Well, ini Bible study yang lain yang kita sudah belajar, tapi ini adalah tujuan Tuhan, yaitu Tuhan mau mengembalikan image-nya dia kepada kita. Oke. Sampai di situ ada yang mau tambahkan? Mau tanya? Kasih komen? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Jadi di 1 Petrus 2 ayat 9. Oke, sebelum kita baca ke situ, Kak Sus bisa ready ya Kak? Minta tolong baca Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Oke, thank you. Jadi di 1 Petrus 2 ayat 9, karena Tuhan punya rencana, ini dia. Karena Tuhan punya rencana adalah untuk mengembalikan karakter Tuhan kepada manusia, dan dia harus menggunakan gereja sebagai medium untuk memberikan karakternya kepada manusia, karena gereja itu sudah diberikan, oke? Gereja itu sudah mempunyai karakter Tuhan, gereja itu sudah mempunyai pengetahuan akan karakter Tuhan, sudah mempraktekkan, sudah punya karakter Tuhan, mempunyai kebenaran, fondasi dan tiang kebenaran, punya hukum, testimoni, dan Tuhan juga mengajar jalan-jalannya di gereja, oke? Dan sudah mempunyai terang, dan ini semua melambangkan terang ya. Dan gereja itu tugasnya adalah untuk memberikan terang, pengetahuan mengenai karakter Tuhan kepada orang-orang, supaya orang-orang bisa dikembalikan karakter manusia terhadap karakter Tuhan. Dan itu adalah pekerjaan restorasi. Makanya di 1 Petrus 2 ayat 9 dia bilang, kamulah yang dipilih Tuhan, karena kamu itu sudah dipanggil daripada kegelapan, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Iya kan? Jadi kita ini atau gereja adalah orang-orang yang sudah dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dan terang yang kita sudah punya itu kita berikan kepada orang lain dengan tujuan adalah untuk mengembalikan rencana keselamatan, yaitu mengembalikan akan karakter Tuhan yang sudah hilang di manusia sesudah jatuh dalam dosa, supaya kita semua mempunyai karakter Tuhan, dan karakter inilah yang Tuhan tunggu-tunggu sebelum dia datang. Jadi untuk Tuhan bisa datang ke dunia ini di Christ Object Lesson 69, yaitu dia menunggu untuk karakternya itu ada di gereja, baru dia akan datang. Dan bukan hanya ada di gereja di sini, gereja itu juga bertanggung jawab untuk memberikan kepada orang lain. Oke? Jadi itu kenapa gereja harus memberikan terang ya. Oke, jadi kita akan lanjut. Kak Sus boleh baca
Yesaya 42 ayat 6. Yesaya 42 ayat 6. Aku Yahweh memanggil engkau di dalam kebenaran dan akan memegang tanganmu dan akan menjagamu dan menetapkan engkau sebagai perjanjian bagi manusia, sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Ayat 7, Kak. Ayat 7, Kak. Boleh ayat 7, Kak. Kalau Kak Sus, boleh ayat 7? Ya, Ayat 7, ayat 7. Ya. Untuk mencelikkan mata yang buta, untuk melepaskan tawanan dari penjara, mereka yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan itu. Oke. Sekarang ya, coba lihat. Di bahasa Indonesia ada dia punya translate yang tidak terlalu kena. Tapi so far oke. Jadi dia bilang, Tuhan yang memanggil kamu di dalam kebenaran. Dia akan memegang tanganmu, dia akan menjaga engkau, dia akan membuat kamu perjanjian untuk bangsa-bangsa. Terus di sini untuk terang terhadap apa tadi bahasa Indonesia, Kak? Di yang terakhir itu. Untuk menjadi terang kepada apa waktu yang kata-kata di ayat 6? Terang sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Oh, sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Oke, thank you. Jadi kalau di bahasa Inggris, untuk terang kepada Gentiles. Gentiles itu adalah orang-orang kafir ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kepada bangsa-bangsa. Oke, jadi dibilang di sini, Tuhan yang memanggil kamu di dalam kebenaran. Oke, jadi nah, sekarang kita menggunakan banyak ayat-ayat. Nanti minggu depan kita akan kasih kutipan-kutipan Ellen White mengenai gereja. Kalau di sini Tuhan panggil kita dari kegelapan kepada terang. Di sini dia bilang Tuhan panggil dalam righteousness, oke? Dalam kebenaran. Oke. Tuhan panggil di dalam kebenaran untuk memberikan terang kepada orang-orang kafir, orang-orang Gentiles atau bangsa-bangsa bahasa Indonesia. Nah, terus waktu kita memberi terang kepada orang-orang, kepada bangsa-bangsa atau orang kafir, untuk apa ini, Li? Untuk apa? Untuk apa dia punya keluar dari kegelapan ke terang. Sebelumnya di ayat 7 yang tadi. Oh, untuk buka mata orang buta. Untuk membuka mata orang buta. Oke. Jadi kita ya. Jadi orang-orang di sini coba ya. Ini kan orang-orang di sini. Orang-orang kan kita ini dipanggil ya. Berarti orang-orang yang di sini no wonder darkness karena di sini blind. Oke. Untuk membuka mata orang buta. Oke, terus apalagi untuk membawa orang-orang yang dalam penjara keluar dari rumah penjara, ya kan? Dan orang yang duduk di dalam kegelapan untuk keluar dari rumah penjara. Berarti rumah penjara itu sama dengan apa? Rumah penjara itu sama dengan apa? Kegelapan. Thank you. Yeah. Di penjara kan gelap juga. Nah, that's right, betul. Jadi to bring prisoner, oke? Kalian ini, aduh bagus sekali ini. Oke, tunggu ya. Kita tulis di sini ini prisoner, oke? Jadi coba lihat ya. Ini kan darkness kan, ini kegelapan. Dalam kegelapan itu adalah orang-orang buta. Di dalam kegelapan ini adalah orang-orang yang prisoner atau orang-orang yang ditawan ya, prisoner itu. Oke, terus kita lihat di sini. Oke. Jadi orang-orang yang di dalam prison house atau di dalam, kita tulis ini ya. Prisoner ini ada di dalam prison house atau rumah tahanan. Prison house. Jadi tugas gereja itu adalah apa? Apa tugas gereja so far? Karena orang-orang kafir atau orang-orang bangsa-bangsa di luar itu, mereka ini buta,
mereka ini berada di dalam rumah penjara dan mereka ini menjadi orang seperti di penjara, di dalam rumah penjara, dan mereka itu berada dalam kegelapan. Jadi tugas gereja itu adalah apa? Li atau Kak Sus, anybody? Tugas gereja itu adalah apa? Mencelikkan mata yang Itu dia. Jadi orang yang buta, tugas gereja itu adalah untuk memberikan terang yang mereka sudah apa, Kak? Mereka sudah terima dari Tuhan, iya kan? Betul enggak? Dan ini tugas gereja adalah untuk membawa orang-orang yang ada di rumah penjara untuk keluar dari rumah penjara yang adalah kegelapan. Karena gereja ini dulu di dalam sini tapi sudah dipanggil Tuhan untuk keluar. Bisa ngerti enggak sampai situ? Lali bisa oke? Tion, semua yang ikut? ya. Iya kan, Kak? Jadi nah sekarang kayak gini ya. Sekarang kayak gini. Istilahnya, oke, kita nggak mau tanya siapa yang sudah pernah masuk penjara, tapi kira-kira di dalam rumah penjara itu enak nggak kira-kira? Di dalam rumah penjara, enak nggak? Tidak. Enggak kan? Kalau kita pernah lihat di penjara itu, sudah di dalam kamar itu udah ada tempat tidur, udah ada toilet, aduh gelap lagi. Baru mau lihat itu kayak rasa bagaimana gitu, you know. Nah ini orang-orang berdosa itu mereka punya keadaan seperti di Alkitab, mereka berada dalam rumah penjara yang dikurung di dalam bondage of sin atau di dalam tawanan dosa. Dan mereka sampai nggak tahu mau cari jalan keluarnya itu bagaimana. Makanya kan Tuhan Yesus ada perumpamaan yang ada, apa Li? Yang Lali suka kasih, yang hilang itu, ada apa? Ada apa yang hilang? Ada anak domba, anak koin. domba yang hilang, ada koin yang hilang, ada anak yang hilang. Ya kan, jadi mereka itu hilang, ada yang tahu pulang, ada yang tidak tahu pulang. Jadi tugas gereja itu adalah Tuhan berikan kepada kita semua pengetahuan yang kita perlukan, semua kebenaran yang kita perlukan, hukum-hukum, apalagi semua Tuhan kasih ke gereja dengan tujuan adalah kita punya tujuan yang Tuhan maksudkan ke kita adalah, hey, kamu sudah tahu ini semua, kamu punya tugas untuk pergi kepada orang yang buta, kepada orang yang di penjara untuk kasih keluar mereka dari kegelapan. Karena ada orang-orang yang nggak tahu pulang, ada orang-orang yang sudah tahu pulang tapi perlu tuntunan untuk dikuatkan. Dan itu adalah tugas dari orang-orang yang Tuhan sudah panggil dulu dalam keadaan darkness, keluar supaya kita juga memberikan pengalaman yang sama kepada orang-orang yang mana kita juga dulu sudah di situ tapi Tuhan sudah panggil keluar. Oke, wow. Jadi dengan belajar ini kita lihat tanggung jawab gereja itu bukan hanya profes gereja, ini juga waktu kita belajar saya bilang, aduh, apakah saya ini betul-betul gereja Tuhan? Karena ini the Church of the Living God, oke? Ini gereja Tuhan dan Tuhan mau untuk kita melakukan hal seperti itu. Nah, makanya nanti kita lihat kondisi gereja kita, Laodikia itu buta. Nah, bagaimana? Oke, sekarang saya mau tanya. Kalau kondisi Laodikia kira-kira kondisi Laodikia Lali di A atau di B? Laodikia. Di A. Karena Laodikia itu buta, saudara-saudara. Jadi gereja Laodikia itu sebenarnya profes ya, tapi nanti kita akan pergi ke situ nanti, oke? Itu dia punya pembahasan. Tapi makanya Ellen White bilang apa? Tuhan mengirimkan kepada Wagner dengan A.T. Jones pekabaran untuk orang-orang Laodikia. Makanya waktu kita belajar pekabaran The Third Angel's Message, bukankah semua pekabaran untuk menegur kita yang berada di dalam kondisi A, yang harusnya kita di kondisi B, iya kan? Jadi itu ya. Oke, jadi itu yang tadi Kak Sus sudah baca. Sampai di situ kira-kira apa ada tanggapan atau pertanyaan di ayat itu? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Apa Kak Edis bisa baca, Kak? Langsung translate di bahasa Indonesia kalau boleh.
Kak, kita di store. Oh, Kak. Oke. No problem. Nanti berikut kita akan minta Kak Acil baca ya Kak, Roma 1 ayat 16 dan 17. Kita akan baca Kisah Rasul 26 ya. Jadi, Kak Acil siap ya Kak, Roma 1, 16 dan 17. Jadi gini, kan tadi tugas gereja adalah untuk memberi terang kan kepada orang-orang karena mereka itu matanya buta, mereka itu dalam penjara dan duduk di dalam kegelapan. Sekarang Kisah 26 ayat 18. Ini ya. Coba kalian lihat, oke? Untuk membuka mata, oke? Karena first of all buta, oke? Dan untuk mengembalikan mereka dari kegelapan kepada terang. Oke, kita kasih background Kisah Rasul 26. Ini adalah sermon dari Rasul Paulus, oke, di mana Tuhan sudah pilih dia, oke, dan ini adalah tugasnya dia dan ini juga adalah tugasnya kita semua. Karena Paulus itu melambangkan gereja Tuhan, ya kan? Karena dia itu dipilih Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan Paulus itu memang literal jadi buta juga kan, istilahnya jadi nggak bisa melihat, oke, dan Tuhan pilih dia untuk dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan inilah tugas Pak Rasul Paulus dan ini juga adalah tugas kita, yaitu untuk membuka mata dan mengembalikan orang-orang dari kegelapan kepada terang. Iya kan? Tadi kita sudah bahas itu. Dan dari kuasa setan kepada Tuhan. Oh, oke. Sekarang gini. Coba kalian cari comparison, oke? Compare, bandingkan. Di sini dibilang dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa setan kepada Tuhan. Berarti kegelapan itu sama dengan apa di sini? Coba, kegelapan sama dengan apa? Ada yang mau Kuasa setan. Apa, Li? Kuasa setan. Oke. That's right. Oke ya, kita tulis di sini. Jadi, di darkness ini, yang sudah hilang akan kemuliaan Tuhan atau penuh dengan dosa, ini the power of Satan. Waduh, the power of Satan. Jadi, dibilang dari kegelapan kepada terang, from the power of Satan to sekarang terang itu, dan berarti apa? Kalau kegelapan kuasa setan, terang itu berarti apa di sini, Dan? Kalau darkness adalah the power of Satan, berarti terang. Oh, God. There you go. Oke, ini akan jadi very interesting ya. Oke, berarti terang di sini adalah the power of God. Oke? Karena darkness power of Satan, light power of God. Ya kan di sini. Jadi tugas kita atau sebagai gereja adalah untuk mengembalikan dari terang, dari gelap kepada terang, dari kuasa setan kepada kuasa Tuhan, supaya mereka menerima pengampunan dosa-dosa dan inheritance atau inherit itu menerima among them, di antara mereka yang dikuduskan oleh iman di dalam saya, that is in me. Oke, jadi kita sudah lihat, sudah bikin perbandingan adalah kuasa setan itu kegelapan, kuasa Tuhan itu adalah terang. Dan ini adalah tugas dari gereja adalah untuk memberikan kepada mereka terang, yaitu memberikan kepada mereka kuasa Tuhan, oke, yang bisa membuat mereka bisa melihat akan terang Tuhan, bisa melihat akan kebenaran, bisa melihat akan karakter Tuhan, yaitu yang berada di dalam hukum-hukumnya, dan bisa mengenal Tuhan secara lebih dekat, dan mereka bisa nanti ujung-ujungnya apa ya, kita lihat nanti. Oke, but anyway, kita akan lanjut juga dulu. Kak Acil bisa baca Roma 1 ayat 16 dan 17. Kita melihat sampai di mana. Oke, silakan Kak. Oke, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah,
yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Oke, thank you Kak Acil. Oke, jadi ini ayat ini kan kita sudah sangat tahu sekali. Oke, we know this first ayat-ayat ini dari dulu. Tetapi pas lihat ayat ini lagi, oh ternyata ini adalah tugas gereja kita sebagai the Church of the Living God. Kan dia bilang di sini, saya tidak malu terhadap Gospel of Christ. Saya tidak malu terhadap Injil Tuhan, Injil Kristus, karena Injil Kristus itu adalah apa ini, Li? Apa ini? Power of God. Power of God. Oke. Jadi Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk keselamatan. Waduh. Jadi apakah orang-orang bisa diselamatkan kalau mereka tidak tahu akan Injil atau kuasa Tuhan, Li? Bisa nggak orang-orang diselamatkan kalau mereka tidak tahu Injil atau kuasa Tuhan? Bisa nggak? Di Roma 1:16. Tidak. Di Roma 1:16. Tidak. Tidak bisa, karena di sini Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Ya kan? Makanya, coba lihat ya, tadi di sini. Di Kisah Rasul-Rasul 26 ayat 18. Untuk mengembalikan dari kegelapan kepada terangnya, dari kuasa setan kepada kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu adalah apa? Injil, the gospel. Dan untuk mengetahui akan kuasa Tuhan itu apa? Untuk gospel itu adalah kuasa Tuhan untuk keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Coba lihat sini ya. Jadi ini kan, oke, jadi dari kegelapan kepada terang. Oke, terang di sini. Dan kegelapan ini adalah kuasa setan, dan terang ini adalah the power of God. Dan the power of God di sini, dia bilang di sini adalah gospel. Oke, I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. Oke, jadi ini gospel, the power of God. Dan orang yang percaya akan kuasa Tuhan ini atau kuasa Tuhan ini untuk salvation. Coba lihat lagi ayatnya. Oke. Saya tidak malu akan Injil Kristus karena Injil Kristus itu adalah kuasa Tuhan untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Greka. Ya kan? Jadi lihat di sini ya. Ini kegelapan adalah kuasa setan. Oke, terang itu adalah kuasa Tuhan. Dan the power of God itu adalah gospel. Dan orang yang percaya akan the power of God itu, mereka itu akan memperoleh keselamatan. Oke, jadi tugas dari gereja itu adalah untuk mengabarkan apa ini Kak Acil? Tugas gereja. Apa tugas gereja ini? Injil. That's right, itu dia. Tugas gereja itu adalah untuk mengabarkan Injil, di mana kita kasih tahu bahwa Tuhan itu sangat powerful untuk melepaskan kita dari kuasa setan. Ya kan? Untuk melepaskan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan waktu orang percaya akan kuasa Tuhan yang bisa membebaskan mereka dari kuasa setan atau dosa, dan mereka tidak berdosa lagi, orang-orang itu akan memperoleh keselamatan. Tetapi Tuhan harus gunakan gereja untuk menjangkau orang-orang, untuk memberitakan Injil, atau untuk memberitakan bahwa kuasa Tuhan sangat powerful untuk melepaskan kita dari dosa atau dari kegelapan. So far oke, sampai di situ? Bisa lihat? Jadi kalau mereka tidak tahu kuasa Tuhan yang bisa membebaskan mereka dari kuasa setan dan kegelapan atau dosa, bagaimana kira-kira mereka bisa memperoleh keselamatan kalau mereka nggak tahu Injil itu? Ya nggak bisa kan? Karena Tuhanlah itu adalah sumber keselamatan, sumber kebenaran. Dia adalah sumber dari semua kekuatan untuk bisa melepaskan kita dari dosa dan kegelapan. Tetapi orang-orang harus dengar dari manusia. Nggak mungkin Tuhan turun langsung datang untuk berbicara kepada kita. Dia harus gunakan
manusia untuk menyampaikan pekabaran ini. Nah, itulah tugas dari gereja untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Oke, dan coba kita lihat ya ayat 17. Karena di dalam Injil itu, oke, adalah righteousness by faith. Oh, wow. Jadi di dalam Injil itu yang adalah kuasa Tuhan untuk melepaskan kita dari dosa, dan pekabaran itu adalah righteousness by faith atau righteousness of God revealed from faith to faith. Oke, tunggu ya sebentar. Jadi pekabaran dari Injil itu adalah apa di sini? Pekabaran dari Injil di ayat 17. Apa pekabaran Injil yang adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita? Apa pekabaran Injil itu di ayat 17? Kebenarannya Kristus. That's right, righteousness of God atau righteousness by faith. Ya ini ya Kak. Jadi kita tulis di sini ya. Jadi Injil ini yang adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya atau kuasa Tuhan untuk membebaskan kita dari kegelapan, dari dosa. Injil itu pekabarannya itu adalah righteousness by faith. Dan itu adalah pekabaran dari the third angel's message. Wow, righteousness by faith. Oke, kuasa Tuhan untuk membebaskan kita dari kegelapan dan dosa. Oke, so far sampai di sini. Ada pertanyaan atau tambahan? Lali, Dion, Kak Sus, Kak Aci. Jelas. Oke, oke ya. Oke. Oke. Nah, kita akan lanjutkan, baru kita akan baca kutipan Ellen White, dan kita akan finish ya, untuk kita punya tugas sebagai gereja. Jadi ini dia punya fondasi, nanti next time kita punya pertemuan, kita akan lihat ada beberapa macam gereja. Oke. Dion boleh baca ini Dion, Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Bisa nanti. Thank you. Ya, silakan. Tunggu, nanti siap-siap Kak Sus, Kisah 4 ayat 10 sampai 12 ya Kak. Kisah 4. Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia. Oke, thank you Dion. Jadi kan dibilang di sini kan, oke, saya tidak malu akan Injil Kristus, karena di dalam Injil Kristus adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oke, terus di Yohanes 3:16 dia bilang, karena Tuhan mencintai dunia ini sehingga dia kasih anaknya satu-satunya supaya orang yang believe, percaya. Believe apa? Oke, jadi dia bilang supaya orang yang percaya tidak binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Jadi believe Tuhan itu sebenarnya believe apa? Coba kalian kasih connect dengan Roma 1 ayat 16 dan 17. Gospel, that's right. Atau apa lagi Kak? Selain gospel? Power of God. The power of God. Thank you, thank you. Apa tadi Kak Acil mau bilang? Righteousness by faith. That's right. Iya ya, yang kebenaran Tuhan. Jadi Tuhan itu dia bilang, dia sangat mencintai kita, saudara-saudara. Dia kasih anaknya satu-satunya supaya orang yang percaya kepada Tuhan, percaya apanya sih di Tuhan? Percaya akan kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa atau dari kegelapan, untuk supaya kalau kita percaya kuasa Tuhan yang bisa membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari kegelapan, ujungnya adalah kita akan mempunyai have everlasting life. Oke, jadi kita akan tulis di sini ya. Jadi kalau kita percaya ini semua, dia punya ujung di sini, kita tulis warna merah, everlasting life di sini. Ujungnya adalah everlasting life. Oke? Jadi Tuhan harus gunakan gereja untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan akan kuasa Tuhan yang bisa membebaskan kita dari dosa dan kegelapan. Oke?
Dan kalau kita percaya akan kuasa itu, kita akan memperoleh everlasting life. Atau dunia melalui gereja akan bisa memperoleh everlasting life. Tetapi gereja itu bukan sumber, oke? Oh, saya mau ke gereja. Oh, kenapa sih kita mau ke gereja? Memangnya di gereja itu sumber dari sumber dari everlasting life? No, gereja itu bukan sumber. Gereja itu adalah medium di mana Tuhan gunakan orang-orang untuk kasih gospel, untuk kasih kuasa Tuhan, yang mana bisa membebaskan kita dari dosa, dari kuasa setan, untuk mengembalikan akan karakter Tuhan di manusia, supaya dia punya endingnya ini adalah manusia bisa memperoleh everlasting life. Jadi gereja itu adalah channel ya, atau medium di mana Tuhan gunakan untuk dia bisa gunakan orang-orang di gereja, bisa menjadi terang, bisa memberikan Injil kepada orang lain. Dan orang lain bisa mengenal Tuhan, kuasa Tuhan, dan mereka bisa memperoleh kehidupan kekal. Dan di 17 dibilang, Tuhan kirim anaknya ke dunia ini bukan untuk menghukum dunia, tetapi melalui anaknya ini, dunia bisa diselamatkan melalui Kristus. Oke? Jadi, yang menjadi sumber keselamatan itu bukan gereja ya, Kristus, oke? Through Him, melalui Kristus. Tetapi Tuhan harus, sekali lagi kita ulang-ulang ya, karena ini sangat penting. Sekali lagi Tuhan di sini ya, Tuhan harus gunakan gereja, oke, untuk Tuhan harus gunakan gereja atau orang-orang yang sudah dipanggil untuk memberikan gospel atau kuasa atau Injil atau kuasa Tuhan untuk untuk memberikan terang atau memberitakan firman kepada orang-orang yang berada dalam kegelapan, di mana mereka masih berada di dalam kuasa setan, untuk bisa dikeluarkan dari kuasa setan atau dari kegelapan atau dari kuasa dosa yang disimbolkan dengan rumah penjara karena mereka buta, supaya mereka bisa melihat terang, bisa melihat kuasa Tuhan, bisa melihat karakter Tuhan, yang mana kuasa Tuhan itu sanggup untuk membebaskan mereka dari dosa, dan mereka bisa hidup tanpa dosa. Itu adalah Injil. Dan kita diminta di gereja itu untuk menjadi terang dunia, untuk memberikan terang kepada orang-orang kafir yang tadi Kak Sus sudah baca. Orang-orang yang berada di dalam kegelapan, yang berasal berada dalam kuasa setan. Kita dituntut untuk melakukan hal tersebut ya. Itulah tugas dari gereja secara sekarang individu, oke? Kita lagi berbicara mengenai individu. Oke. Sekarang kita pergi ke Kak Sus, nanti Kak Sus baca baru kita akan minta kalau kalian ada pertanyaan atau komen. Oke, silakan Kak. Kisah Rasul 4 ayat 10 sampai 12. Kisah 4 ayat 10. Ya. Maka ketahuilah oleh kamu semua dan oleh seluruh bangsa Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, yang telah Elohim bangkitkan dari antara orang mati, karena dialah orang ini telah berdiri di hadapan kamu semua. Ayat 11. Dia adalah batu yang dipandang hina oleh kamu, orang-orang yang membangun, yang telah menjadi kepala penjuru. Ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain, siapapun. Karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang telah diberikan kepada manusia, yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Oke, thank you Kak. Jadi, untuk saudara dan saya diselamatkan, kita bilang, there is none other name. Tidak ada nama di bawah kolong langit di mana kita bisa diselamatkan. Nama siapa itu, Kak? Siapa itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Itu dia kan di ayat 10 ya. Jadi, tidak ada keselamatan di orang lain. Atau gereja itu bukan sumber keselamatan. Oke? Gereja itu hanya medium yang Tuhan gunakan untuk memberitakan berita keselamatan kepada orang lain. Itu ya, saya harus
saya harus terangkan ulang-ulang karena kita nggak mau supaya istilahnya itu keselamatan kan kita langsung ya dengan Tuhan. Tetapi kenapa ada gereja? Gereja itu adalah medium di mana Tuhan mau gunakan orang-orang untuk memberitakan berita keselamatan kepada orang lain. Karena keselamatan itu hanya Tuhan, melalui Tuhan keselamatan. Ada gereja di mana Tuhan mau untuk berita keselamatan itu, the power of God atau gospel itu diberitakan kepada orang-orang supaya orang-orang bisa mengetahui akan kuasa Tuhan, nama Tuhan, karakter Tuhan yang sanggup untuk membebaskan mereka dari dosa atau dari kegelapan, keluar dari kegelapan, keluar dari dosa, keluar dari kuasa setan kepada kuasa Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka. Oke, sampai di situ kalian ada pertanyaan atau tambahan, komen so far? Ini kita hanya put ayat demi ayat untuk bisa melihat garis besar mengenai gereja. Oke, kalau tidak kita akan lanjutkan ya. Oke, coba Lali baca 1 Korintus 9 ayat 16. Kita baca 1 Korintus 9 ayat 16. Nanti Kak Acil bisa baca Wahyu 14 ayat 6 ya Kak. Ya, go ahead Li. Karena melalui saya mengabarkan gospel, Injil. Walaupun saya preach the gospel, walaupun saya mengabarkan Injil atau gospel, saya tidak mempunyai kemuliaan. Karena necessity, kebutuhan. Apa yang necessity? Kebutuhan, kepentingan. Karena kebutuhan ada di hadapan saya. Ada di hadapan saya, ya. Celakalah bagiku jika saya tidak mengabarkan Injil. Waduh, Li, apa dibilang di sini? Celaka jika saya tidak mengabarkan Injil. Kenapa kita mau tanya sama Lali? Kenapa kira-kira celaka kalau saya nggak kasih Injil? Karena saya gelap. Oke, karena tidak keluar. Apa Li? Tidak keluar dari gelap. Oke, bagaimana kalau Tuhan sudah kasih, let's say Tuhan sudah kasih Injil kepada Lali. Terus bilang celaka kalau saya nggak preach the gospel. Kenapa kira-kira? Berdasarkan yang orang sudah baca berdasarkan gambar ini. Kan dia bilang, celaka kalau saya nggak preach the gospel. Kenapa? Coba Lali lihat dia punya gambar. Apa itu gospel? Kuasa Tuhan. Terus? Karakter Tuhan. Terus kenapa saya celaka kalau tidak preach the gospel? Karena gospel itu kan keselamatan kan, kalau saya tidak kabarkan. Berarti karakter Tuhan tidak bisa menjadi terang ke orang lain. Itu dia. Apakah kira-kira orang-orang bisa tahu akan kuasa Tuhan? Oke, bisa tahu akan keselamatan, bisa tahu akan karakter Tuhan. Kalau bukan kita yang preach the gospel, bisa enggak, Li? Tidak bisa. Makanya Rasul Paulus bilang, celaka kalau saya nggak kasih. Karena saya dulu, coba lihat ya, saya dulu dalam kegelapan. Saya dulu berada dalam kuasa setan. Tuhan sudah panggil saya untuk keluar dari kegelapan. Masa sih sekarang orang-orang yang berada di dalam penjara, berada di dalam kegelapan, orang-orang buta, orang-orang yang sudah mau mati, terus saya nggak mau kasih berita ini, kira-kira itu artinya apa? Kalau saya nggak mau kasih gospel kepada mereka, saya apa sekarang, Li? Apa saya punya kondisi? Atau apa saya kalau saya nggak... Coba Kak cari kata Selfish. Hah? Selfish. That's right. Masa Tuhan sudah kasih terang, sudah kasih gospel kepada kita, sudah kasih knowledge of the glory of God, karakter Tuhan, sudah kasih hukum, sudah kasih semua yang Tuhan bisa kasih kepada kita untuk saya diselamatkan. Sekarang saya sudah terima, terus saya bilang, saya nggak mau preach the gospel. Paulus bilang, woe unto me, celaka kalau saya nggak preach the gospel. Kenapa? Saya tidak grade ini, orang-orang yang harusnya menjadi terang, gereja,
yang harusnya yang menjadi terang kepada orang-orang, tapi mau menutupi diri, itu dia bilang celaka. Oke, kita kasih satu ayat ya, untuk dia punya comparison atau pembandingan dengan celaka. Kalian lihat ya. Di Matius 5 ayat 14 kan, kamu terang dunia, betul enggak, Li? Betul kan? Ya kan? Iya, iya. Kamu adalah gereja yang harusnya bercahaya. Oke? Dan dibilang, jangan tutup terangmu dan biarlah cahayamu bercahaya di hadapan semua orang. Atau biarlah kamu kasih gospel supaya orang tahu akan karakter Tuhan. Tapi sebelum di 5 ayat 14, apa di ayat 13, Li? Apa di ayat 13 di sini? Apa di ayat 13? Garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Sama, kamu adalah terang dunia. Gereja, kamu garam dunia. Kalau garam itu sudah hilang dia punya rasa, atau seharusnya kamu garam dunia, tapi kamu tidak kasih itu kepada dunia, kamu sudah nggak ada rasanya, jadi apa? Kamu nggak ada gunanya. Istilahnya celaka, kamu nggak ada, ini good for nothing, nggak ada guna, tapi kamu akan dibuang dan diinjak-injak orang. Makanya Rasul Paulus bilang, celaka kalau kita nggak preach the gospel. Bisa lihat itu, Lali tadi mau bilang apa? Iya, itu ya. Iya kan? Tidak ada gunanya. Iya. Tidak ada gunanya. Iya, betul. Nah, ada gunanya. Tuhan bilang, saya mau untuk kamu jadi garam dunia. Oh, garam gunanya apa? Untuk memberikan rasa kepada makanan. Tapi kalau kamu nggak mau jadi garam dunia, nggak mau jadi terang, nggak mau preach the gospel, nggak ada guna. Dibuang dan diinjak-injak orang, bayangkan. Makanya Rasul Paulus bilang, celaka kalau saya nggak preach the gospel. Karena apa? Kalau saya nggak preach the gospel, kita akan dibuang dan akan diinjak-injak orang. Kita nggak ada gunanya. Istilahnya, coba lihat ya. Istilahnya, oh mana itu dia punya gambar. Istilahnya, Tuhan punya maksud untuk kita jadi gereja terang dunia, garam dunia, nggak terpenuhi gitu loh. Nah, dia punya tujuan untuk kita tidak terpenuhi. Jadi apa gunanya saya hidup di dunia ini kalau bukan untuk memenuhi akan maksud Tuhan kepada saya? Jadi kalau sudah tidak ada gunanya, ya udah Tuhan bilang, ya dibuanglah, diinjak-injak, tidak ada gunanya, istilahnya gitu kan. Kalau garam sudah tidak ada purpose-nya, ya udah. Coba garam tidak ada rasanya, ya buang, ya kan? Buat apa ini garam? Oke? Jadi itulah ya tujuan gereja. Oke. Sebelum kita baca kutipan Ellen White, kita mau tanya sama kalian, oke? Ini kita mau tanya. Selain garam, ini kita dapat dia punya ilustrasi di kelas Medical Missionary, bagus sekali. Garam, oke? Garam kan untuk penyedap rasa makanan, oke? Sekarang garam lagi. Nah, sekarang garam. Oke, tujuan apa kita lagi ngomong mengenai garam karena Rasul Paulus bilang, celaka saya kalau saya nggak jadi garam. Oke, sekarang gini. Garam selain mengenakan makanan. Apa sih kalau kita makan garam? Apa yang akan terjadi kepada diri saya kalau saya makan garam? Oke, coba kita mau minta partisipasi atau kita tanya dulu lah secara general. Selain garam untuk jadi penyedap makanan, apalagi sih fungsi garam? Ada yang mau kasih? Obat. Obat apa, Li? Dia kan anti kuman juga, kayak sariawan seperti garam atau apa. Oh, oke. That's right. That's good. Jadi garam itu bisa agen untuk bisa menyembuhkan. Itu yang Lali bilang. Ya, Li, itu yang Lali bilang. Iya. Oh, oke. Jadi kalau kamu adalah garam dunia, berarti kita juga adalah apa dan? Jadi ini purpose tujuan apa fungsi dari garamnya. Jadi kalau kamu adalah garam dunia, kita itu bisa apa dan kalau jadi garam. Jadi kalau enggak ada garam itu ya enggak ada tujuannya, diinjak-injak enggak ada gunanya. Apa tadi, Li? Fungsi jadi garam itu? Kenapa? Sarana penyembuhan. Sarana penyembuhan atau untuk bisa menyembuhkan orang lain. Betul toh? Itu adalah garam atau untuk menyembuhkan mereka atau untuk untuk menyembuhkan mereka dari
dari penyakit dosa, leprosy, kepada kesembuhan yang Tuhan inginkan. Itu tujuan fungsi dari garam. Selain itu, ada lagi, apakah Kak Sus tahu, atau Kak Acil, anybody, Dion, Kak Edis, apa selain dari fungsi sebagai penyedap makanan, apa lagi sih fungsi garam? Mengawetkan. Oke. Jadi apa, Kak? Kalau kita adalah garam dunia, apa kira-kira mengawetkan apa? Bagaimana gitu, Kak? Kira-kira dalam spiritual application, dalam aplikasi rohani. Supaya kita tahu kita punya tugas itu apa. Kalau enggak ada gunanya, saudara-saudara, kita hidup di dunia ini enggak ada purpose. Rasul Paulus bilang, celaka saya karena saya hidup enggak ada tujuan. Dibuang aja, diinjak-injak orang karena enggak ada guna, seperti itu ya. Kalau mengawetkan apa, Kak? Kira-kira dia punya spiritual application? Ya, mengawetkan seperti makanan itu dia bisa tahan lama, jadi basi gitu. Oke. Ya, kalau aplikasi rohaninya iya. Iya, aplikasi rohani apa, Kak? Ya. Kenapa? Ya. Gimana ya, Pak? Iya. Ya, go ahead, Dion. Kita coba jawab ya. Ya, silakan. Jadi dia bilang kan garam itu untuk mengawetkan toh. Kan kita diberikan terang oleh Tuhan. Jadi kalau kita tidak pakai garam, tidak jadi sesuai garam dunia, kita tidak mengawetkan terang itu untuk kepada dunia, diberikan kepada dunia. Oh, kita tidak mempertahankan terang itu gitu. Mempertahankan terang itu, ya. Oke. Oke, that's good. Jadi bagaimana kalau makanan itu kita bisa simbolkan dengan the word of God atau firman Tuhan, oke, atau food atau mana, yang mana itu tetap diberikan kepada orang lain, jadi tidak basi. Nah, kalau kita simpan-simpan itu firman Tuhan atau makanan, lama-lama akan jadi basi kan? Tapi kalau garam kita akan terus memberikan kepada orang lain, jadi makanannya tidak basi. Oke? Thank you, Kak Sus. Ada lagi enggak kira-kira yang mau kasih fungsi dari garam? Kita ada yang mau kasih sama kalian. Ada lagi? Oke, sekarang gini ya. Kita mau tanya ke Acil. Ya, silakan Kak Sus, silakan. Iya, fungsi garam juga bisa melunturkan racun. Jadi kalau misalnya, iya, makanan-makanan yang tanaman yang sudah dipupuk kimia, jadi kita cuci pakai garam, jadi racunnya luntur. Oh, wow. Thank you Kak Sus, thank you. Jadi kira-kira aplikasi kerohanian kita garam apa itu kalau melunturkan racun? Ya, racun itu juga bisa dikatakan kegelapan ya. That's right. Atau bisa saya bilang error juga kan Kak, racun. Iya kan? Iya, betul-betul. That's right. Thank you Kak Sus. Bagus sekali itu ya. Kita baru tahu juga. Jadi garam itu adalah meruntuhkan racun atau meruntuhkan false doctrine atau ajaran-ajaran yang salah, yang mana dengan garam itu kita berada di situ. Thank you Kak Sus, that's a good point. Dengan ada racun-racun atau ajaran-ajaran yang salah yang kita makan atau yang kita sudah terima, dengan garam itu Kak Sus bilang bisa mengeluarkan itu racun-racun. Jadi dengan adanya false doctrine atau ada error, bukannya kita harus lari, tetapi kita disitulah untuk memberikan kebenaran kepada orang-orang. Makanya kalau nggak jadi garam, dibuang, diinjak-injak, nggak ada gunanya. Betul nggak Kak Sus? Iya, istilahnya menetralkan ya. Ya menetralkan. Jadi istilahnya ada racun jadi netral. Jadi orang kalau makan nggak akan keracunan. Betul toh Kak? Iya. Iya kan? Iya. Jadi karena saya garam dunia, saya berada di situ untuk memberitakan kebenaran Tuhan, supaya orang kalau mereka makan racun atau error kan bisa hilang hidup kekal, ya kan? Justru saya di mana ada orang yang misalnya ada satu kesalahan atau ada error, disitulah kita menjadi garam dunia untuk memberitakan kebenaran sesuai dengan roh Kristus ya. Banyak orang memberitakan kebenaran, tapi rohnya itu bukan roh Kristus,
bukan dengan roh lemah lembut, bukan dengan panjang sabar, tapi dengan emosi. Itu juga sudah salah ya. Jadi kita jadi garam dunia di mana kita berada di situ untuk memberitakan kebenaran atau mengeluarkan racun-racun. Oke, thank you. Ada lagi? Oke, ini yang kita dapat, oke? Waktu dibilang kamu adalah garam dunia, kita mau tanya Kak Acil. Kak, kalau musim salju, Kak Acil lihat bagaimana? Kalau musim salju di jalan-jalan, untuk salju... That's right. Kalau musim salju di Amerika, oke, di jalan-jalan kalian tahu apa? Mereka tabur garam. Supaya apa? Saljunya itu meleleh, oke, melted. Dan ini waktu kita baca, dia bilang, kamu adalah garam dunia, di mana hati orang, saudara-saudara, hati orang yang sudah dingin seperti es batu, kita berada di situ untuk menghancurkan yang dingin itu. Makanya kan di Wahyu 3 kan dia bilang, Tuhan bilang, saya lebih baik kamu dingin atau panas, jangan lukewarm, seperti itu ya. Jadi kalau orang yang dingin itu, yang cold itu adalah mereka memang betul-betul orang di dunia, memang betul-betul, memang kalau mulai itu orang yang, memang dunia sekali gitu loh. Tapi kalau kita jadi garam dunia, disitulah kita berada untuk menghancurkan mereka punya hati yang sangat beku, sangat dingin, yang tidak mengenal akan Tuhan, untuk benar-benar mengenal akan Tuhan. Waduh, waktu saya bilang, wow, jadi kalau kita tidak menjadi orang seperti itu atau menjadi garam, nah ada gunanya saudara-saudara. Apa purpose-nya kita hidup di dunia ini? Untuk jadi garam dan untuk jadi terang, itulah gereja. Individu ya, kita sebagai individu. Itulah tugas Tuhan kepada kita secara individu. Nah, yang berikut lagi yang saya dapat adalah, waktu saya makan garam, saya akan jadi rasa apa? Coba. Waktu orang makan garam, orang akan jadi rasa apa? Apa yang terjadi? Asin. Asin, atau sesudah rasa asin mereka mau apa? Haus minum. That's right. Waktu kita jadi garam dunia, orang makan jadi haus. Haus akan apa, Li? Spiritual application. Apa Kak Sus? Kebenaran. Kebenaran. Thirst after the righteousness of Christ. Aduh, saya bilang, wow. Jadi dia bilang, kalau kita berada dimanapun, kita tidak membuat orang itu haus akan righteousness of God, atau gospel, atau kuasa Tuhan, kita nggak ada purpose. Sama seperti garam, nggak ada gunanya. Jadi sebenarnya, kita mau tanya sama kalian, sebenarnya untuk jadi gereja Tuhan, cuman apa ya? Oh iya, saya gereja Tuhan. Apakah segampang itu, atau pas kita belajar ini tanggung jawabnya itu sangat besar sekali sebenarnya untuk jadi gereja Tuhan? Halo Kak. Ya, silakan Kak. Ya, fungsi garam juga. Oke. Fungsi garam juga ini kalau kita berjalan di alang-alang, rumput tinggi, kalau nggak pakai celana panjang, jadi gatal-gatal itu betis, itu kaki. Nah, kita Mami bilang jangan digaruk, tapi pakai garam Jo, oles-oles pakai garam, sembuh. Kakak Edis bikin. Iya. Begitu. Jadi kalau mau garuk jangan pakai kuku, pakai garam garuknya. Oh, I see. Okay. Jadi kira-kira aplikasi kerohaniannya apa ya? Kalau kita bentol-bentol, gatal, kok gosok garang, no? Menghilangkan ini gatal. Poison ya. Oh ya, iya sama tadi dengan kasus bilang neutralize, kasih netral itu. Neutralize, iya. Oke. Kita itu ya, dan juga kalau kita ada, kalian waktu kita belajar medical missionary, itu Epsom salt, itu garam apa ya bahasa Indonesia, Epsom salt itu yang magnesium apa itu, kalau ditaruh di kulit itu pas dicuci, kalau pegang aduh lembut sekali kayak bayi gitu. Menghaluskan kulit. Iya, menghaluskan. Ya, ada terapi garam. Betul. Jadi halus, jadi kulitnya kayak seperti bayi, mengeluarkan kotoran-kotoran dari kita punya kulit-kulit yang sudah mati.
Jadi itu sebenarnya kita fungsinya seperti itu, saudara-saudara, membuat membantu orang-orang Dan untuk memperlancar peredaran darah. itu dia. Jadi kalian bisa lihat itu fungsi garam itu banyak, dan garam itu harus berbaur dengan sesuatu, betul enggak Kak Sus? Untuk dia bisa untuk dia bisa memberikan dia punya fungsi, harus garam itu harus berbaur dengan es supaya luntur, garam itu harus berbaur dengan racun supaya netral, garam itu harus berbaur dengan makanan supaya ada rasanya. Jadi sama dengan terang kan? Terang itu nggak bisa sembunyi, garam itu juga nggak bisa sembunyi gitu. Harus ada berbaur untuk memberikan terang, untuk memberikan rasa, untuk membuat orang itu haus akan kebenaran Tuhan, untuk menghancurkan akan kedinginan hati orang yang tidak mengenal Tuhan, untuk mengeluarkan doktrin-doktrin yang salah, untuk banyak sekali untuk menyembuhkan, sarana penyembuhan. Saudara, kita itu garam. Kalau kita nggak menjadi seperti itu, atau saya, nggak ada gunanya. Itulah Rasul Paulus bilang, celaka kalau saya nggak preach the gospel. Celaka kalau saya nggak jadi terang dunia, celaka kalau saya nggak jadi garam. Makanya bahaya sekali itu. Sorry ya, I'm sorry, I need to say it, karena it just come to my mind. Bahaya sekali itu pelajaran hiding, karena hiding itu jangan dulu jadi terang, jangan dulu jadi garam, harus sembunyi. Sedangkan Rasul Paulus bilang celaka kalau kita sembunyi. Nggak ada gunanya kita hidup kalau kita harus sembunyi, saudara-saudara. Nggak ada gunanya. Harus dibuang, diinjak-injak. Nggak ada gunanya. Itu, scary ya. Maksudnya satu hal yang sangat menakutkan untuk sembunyi, hiding. Jangan dulu good works, jangan kasih terang, jangan gini. Di mana di Alkitab dan Roh Nubuat jangan-jangan. Malah Tuhan bilang harus bikin itu karena itu tugas kita sebagai gereja, saudara-saudara. Anyway. Mari kita finish. Kayaknya kita nggak bisa baca dia punya kutipan. Atau kita bisa baca satu kutipan ya. Jadi makanya ini ya dibilang, kan saya harus preach the gospel. Coba lihat lagi di Wahyu 14 ayat 6. Saya melihat another angel atau malaikat. Ini angel yang messenger ya, Dion. Ini simbol. Dia mempunyai everlasting gospel to preach. Kalau kita nggak preach everlasting gospel, woe unto me. Saya nggak jadi garam, saya nggak jadi terang, saya nggak ada tujuan saya jadi gereja, itu nggak ada. Seperti itu. Preach kepada semua orang yang ada di dunia ini. Every nation, every kindred, tongue and people. Istilahnya, ini everlasting gospel harus di-preach kepada semua orang, nggak ada terkecuali. Atau ini, gereja harus memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, kuasa Tuhan, gospel, memberitakan karakter Tuhan kepada semua, tidak terkecuali. Saya harus menjadi garam atau terang dimanapun saya berada. Kalau tidak, saya nggak ada gunanya. Akan dibuang dan diinjak-injak orang. Tidak ada gunanya. Tuhan bilang, saya punya tujuan kepada kamu sebagai gereja. Kalau saya tidak melakukan itu, Rasul Paulus bilang, celaka saya. Atau tidak ada gunanya. Untuk apa saya hidup seperti itu? Untuk apa saya terima kebenaran selama ini, terang selama ini, terus saya simpan-simpan? Untuk apa? Nggak ada gunanya. Sebagai garam nggak ada rasanya. Sebagai terang kita tutup-tutup. Rasul Paulus bilang kalau kita bikin itu, woe unto me, celaka saya, celaka. Kalau Rasul Paulus bilang sudah celaka saya, udah celaka, emang benar-benar celaka ya, karena tujuan Tuhan kepada saya tidak terpenuhi. Oke, coba kita baca ini kutipan dan kita akan tutup di sini ya. Oke, supaya nanti berikut kita akan lihat ada beberapa gereja dan segala macam di situ, kita akan mulai di situ. Yang penting dia punya fondasi sudah di-establish. Oke, coba lihat sini ya. Gereja adalah Tuhan punya agen yang dia tunjuk untuk salvation of man. Betul kan? Jadi kalau sekarang baca Ellen White punya kutipan, sudah lebih ngerti. Adalah agen yang Tuhan tunjuk untuk keselamatan manusia. Iya kan?
Itu diorganize. Aduh, jadi gereja itu diorganisasi untuk pelayanan dan dia punya misi untuk bawa gospel to the world. Kalian lihat ini? Dari semua kita belajar dari pertama sampai terakhir, inilah kesimpulan yang Ellen White berikan kepada saudara dan saya. Dan kalau kita baca, well, ini yang kita belajar selama ini. Adalah agen, di sini ya kita tulis. Ini gereja, adalah agen di sini ya, agen. Kita tulis ini ya, agen. Yang mana Tuhan tunjuk untuk bawa ini gospel ke seluruh dunia. Supaya orang kenal gospel dan memperoleh hidup kekal. Karena kenal Tuhan, itu dia tujuan dari gereja. Dan itu harus diorganize, oke? Makanya nanti kita akan pergi di organisasi. Organize untuk pelayanan dan dia punya misi untuk bawa gospel kepada dunia. Dari pertama adalah Tuhan punya rencana melalui gerejanya, akan direfleksikan kepada dunia, dia punya fullness, kepenuhan, dan dia punya sufficiency. Jadi istilahnya melalui gereja, Tuhan mau tunjukkan kepada dunia kepenuhan Tuhan dan dia punya kesanggupan istilahnya untuk menyelamatkan orang dari dosa. Dan dia bilang di sini, anggota gereja, coba kalian lihat ya, adalah mereka yang dia panggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk menunjukkan dia punya kemuliaan. Nah, ini dia tadi kan kita sudah bahas sebelumnya. Dan gereja adalah tempat penyimpanan dari kekayaan kasih karunia Tuhan. Ya kan? Karena righteousness itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan dan righteousness-nya itu adalah, kalau unrighteousness kan sin, kalau righteousness berarti obedience to the law of God atau tidak ada dosa lagi. Nah, gereja itu adalah tempat di mana Tuhan kasih dia punya grace atau dia punya kasih karunia, kuasa untuk menurut akan hukum-hukum Tuhan. Dan melalui gereja akan dimanifestasikan kepada principalities dan kuasa-kuasa di surga, the final and full display of the love of God. Jadi melalui gereja Tuhan akan kasih display dia punya cinta melalui gereja. Oke, dan ini kutipan terakhir ya. Kita baca. Dari permulaan Tuhan bekerja melalui umat-umatnya untuk membawa berkat kepada dunia. Dari ancient Egyptian, dari bangsa Mesir kuno, Tuhan membuat Yusuf the fountain of life atau sumber kehidupan, membuat Yusuf. Apa yang Yusuf bikin? Melalui integritas dari Yusuf, kehidupan dari orang-orang di preserve. Kak Sus. Apa fungsi garam, Kak? Tadi Kak Sus ada kasih. Fungsi garam itu tadi apa, Kak? Untuk pengawet, betul toh, Kak? Menetralkan. Iya, pengawet kan. Jadi Yusuf, Kak, waktu dia di Mesir, kehidupan dari orang-orang itu di preserve ya, atau dipelihara atau tidak dimusnahkan. Kenapa? Karena masih ingat Yusuf itu dia kan di Mesir itu dia menjadi kedua dari Firaun dan dia mengumpulkan makanan ya kan sebelum masa sebelum masa kelaparan, dan orang-orang punya kehidupan di Mesir dan juga saudara-saudaranya di-preserve atau diselamatkan atau tidak binasa gara-gara Yusuf. Dan Yusuf itu adalah garam dunia. Melalui dia Tuhan gunakan untuk preserve kehidupan orang-orang. Wow. Dan melalui Daniel, Tuhan menyelamatkan kehidupan orang-orang yang bijaksana di Babylon. Saudara, kita lihat ya tujuan-tujuan dari Tuhan kepada orang-orang yang melambangkan gereja, yaitu Yusuf, yaitu Daniel. Dan pelepasan ini adalah object lessons, adalah pelajaran-pelajaran kepada kita. Mereka ilustrasi yaitu Daniel dan Yusuf, spiritual blessing yang ditawarkan kepada dunia
melalui koneksi dengan Tuhan yang mana Yusuf dan Daniel worship. Jadi istilahnya Tuhan mau memberikan ini ya, spiritual blessing kepada dunia dan kehidupan mereka diselamatkan dengan mengetahui akan Tuhan. Itulah objek lesson dari gereja, yaitu Daniel dengan Yusuf. Mereka ini adalah objek lesson yang mengilustrasikan gereja yang mana melalui Daniel dengan Yusuf, kehidupan orang-orang di-preserve atau menjadi garam. Daniel menyelamatkan orang-orang bijaksana di Babylon, Yusuf menyelamatkan orang-orang yang sudah mati kelaparan di Mesir dan juga di negeri-negeri sekitarnya. Dan saudara dan saya harus seperti Daniel dengan Yusuf untuk menjadi garam dunia. Kehidupan orang bisa diselamatkan, saudara-saudara. Oh, di mana ini tadi? Kehidupan orang-orang bisa diselamatkan melalui kehadiran kita di situ. Dan itu adalah gereja Tuhan. Oke? Lanjut ya, kasih habis di sini. Dan setiap orang yang di mana Kristus tinggal, setiap orang akan menunjukkan dia punya Tuhan punya cinta kepada dunia, harus bekerja sama dengan Tuhan untuk blessings of humanity atau menjadi berkat kepada sesama manusia. Sebagaimana dia menerima, dari juru selamat grace atau kasih karunia untuk memberikan kepada orang lain. From his whole beings, dari dia punya kehidupannya mengalir aliran dari kehidupan kerohanian. Waduh, jadi ini dia ya. Gambar terakhir. Waktu kita terima dari Tuhan di sini, kita terima dari Tuhan, blessing, semua knowledge, semua kita sudah terima, bukan untuk disimpan-simpan, tapi untuk dibagikan kepada orang-orang yang berada di sekitar gunung, ya kan? Karena gereja ini melambangkan gunung. Jadi saya sudah terima semua grace, semua terang, semua saya sudah terima. Dan saudara bisa name it dari tahun berapa saudara dan saya sudah terima banyak sekali terang. Bukan untuk disimpan, di Ellen White bilang sebagaimana kita terima, kita harus impart. Kita harus berikan kepada orang lain. Dan di mana saudara berada jadi terang dunia, jadi garam dunia, itulah fungsi gereja. Itulah gereja yang merupakan tujuan Tuhan kepada kita seperti Daniel dan Yusuf untuk preserve atau untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita melalui gereja ya. Jadi kita itu bukan sumber keselamatan, tapi Tuhan harus gunakan orang-orang untuk memberitakan kebenaran Tuhan supaya kehidupan orang-orang juga bisa di-preserve atau bisa diselamatkan atau tidak dibinasakan untuk kematian kekal, tapi bisa diselamatkan untuk kehidupan kekal. Sampai di sini dia punya pelajaran. Kalian ada pertanyaan atau tambahan sebelum kita tutup? Jadi ini adalah pertemuan ketiga dan kita sudah rasa dia punya fondasi, kita sudah establish. Baru nanti minggu depan kita akan mulai dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan waktu kita belajar Wahyu 18. Ada yang mau tambahkan atau bertanya sebelum kita tutup?